Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan kucing. Saya Junawi dari SD Negeri 7 Simpang Kramat. Saya Yuliza Sari dari SMA Negeri 1 Simpang Keramat. Dan saya Kainita dari SD 9 Simpang Keramat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Yuliza hari ini? Alhamdulillah baik Bu Eva. Luar biasa ya Bu ya. Ya Bu. Kita hari ini bisa berdiskusi. Baik Bu Yuliza. Nah, kita nanti akan melakukan proses coaching ya. Nah, oke, sebelum kita melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang harus kita diskusi terlebih dahulu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Baik Bu. Nanti pada saat proses coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai pertanyaan dengan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu saya, nanti di sini kita juga harus sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Bu. Oke. Baik Bu Lisa, mungkin sebelum melakukan proses observasi ini ada sedikit pertanyaan dari saya kepada Bu Lisa. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Nah, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu pertama mendengarkan aktif, yang kedua di sini menanyakan pertanyaan berbobot. Berarti di sini Bu Lisa ingin mengembangkan dua kompetensi. Yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Lisa. Nah, selain kedua kompetensi yang Ibu Lisa sebutkan tadi, kompetensi apa atau kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu dalamkan? Pada kali ini kompetensi yang spesifik yang ingin saya dalamkan atau tingkatkan sih tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu Liza, berarti di sini Ibu ingin mengembangkan yang lebih spesifik itu tentang bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, nah kira-kira indikator pencapaian yang Ibu inginkan itu yang seperti apa? Indikator pencapaian yang ingin saya harapkan di sini yang pertama mendengarkan aktif, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, dan di sini situasi dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi, dapat mencari solusi dari apa yang disampaikan nantinya. Oh, berarti di sini Ibu pengen melihat si coachee ini dapat memberikan solusi atas permasalahan dia sendiri. Begitu ya Bu ya? Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya, dan silakan Ibu sekarang melakukan proses coaching dengan coachee yang sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coachingnya selesai kita akan berdiskusi kembali ya Bu ya. Ya Bu, silakan melakukan coachingnya. Assalamualaikum Bu Yuliza. Waalaikumsalam Pak Junani. Baik Bu. Bagaimana kabar Pak Awi dari Pak Junani hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik Bu, sehat. Baik Bu. Alhamdulillah Pak Junani ya. Saya mendengar tadi bahwa Pak Junani ingin berdiskusi dengan saya tentang hal-hal apa yang ingin Bapak diskusikan. Iya Bu. Jadi di sini kan saya
saya punya permasalahan ini Bu di dalam kelas saya. Sebetulnya saya malu ingin mengungkap kepada Ibu ini kan karena masalah saya. Jadi saya ingin curhat ini Bu. Iya, Pak. Jadi akhir-akhir ini kan Bu di sekolah saya itu literasi membacanya itu kurang Bu. Jadi saya bingung harus bercerita ini kepada siapa kan gitu untuk mengatasi hal ini Bu. Baik Pak Dina. Jadi dari paparan Pak Dina tadi bisa saya amati bahwa di sini tantangan bagi Bapak Awi ya. Iya Bu, betul Bapak Bu. Dina. Jadi bagaimana perasaan Bapak Dinawi ketika belajar di kelas dalam menerapkan literasi tersebut Pak Dinawi? Kalau perasaan saya sangat sedih Bu. Karena kan saya perhatikan anak-anak sekarang ini kan untuk membacanya itu kurang. Saya bisa Jadi kan itu yang saya rasakan saat ini. Jadi untuk literasi siswa itu di kelas saya berkurang Bu. Seperti itu. jadi begitu Pak Dinawi ya. Iya. Apa faktor yang menyebab atau masalah di sini tentang literasi seperti itu? Kalau yang saya alami yang pertama anak terlalu banyak main HP kan gitu. Kemudian kurangnya bimbingan dari orang tua. Kemudian banyak hal-hal dari faktor di luar itu anak cenderung lebih banyak bermain daripada membaca seperti itu. Berarti kondisi di sini berarti di rumahnya lebih cenderung main HP Pak ya? Iya, iya. Oh Betul. begitu. Jadi rencana apa yang ingin Bapak lakukan untuk meningkatkan literasi tersebut terhadap anak-anak di sekolah Bapak? Baik Bu, jadi yang akan saya lakukan yang pertama itu saya akan berkoordinasi dengan orang tua dulu untuk membicarakan kenapa sih anak tersebut malas membaca kan seperti itu Bu. Kemudian yang kedua saya akan berkolaborasi atau melakukan yang pertama dengan kepala sekolah, kemudian dengan guru dan semua warga sekolah, yaitu akan saya lakukan yaitu yang pertama mungkin dengan sebelum melakukan pembelajaran itu akan saya lakukan dulu 5 menit sebelum pembelajaran itu akan saya suruh anak-anak membaca di kelas Bu. Seperti itu yang akan saya lakukan Bu. Berarti rencana Pak Awi untuk meningkatkannya itu dengan membutuhkan dukungan Pak ya, Iya, dukungan betul. dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga Pak Awi menerapkan 5 menit berliterasi pas pertama jam dimulai pembelajaran Iya, ya. sebelum jam pembelajaran dimulai itu. Kira-kira melalui rintangan ini dalam strategi ini Bapak adakah hal lain yang Bapak lakukan? Kira-kira kapan Bapak melakukan kira-kira adakah rintangan ataupun hal lain dari yang Bapak terapkan tadi, adakah rintangan ataupun strategi Bapak yang lakukan tadi? Kalau rintangannya banyak sekali. Yang pertama kurang dukungannya orang tua, kemudian kurang perhatian gitu. Anak terlalu banyak main. Nah, itu rintangan saya. Kemudian jam belajar di kelas juga kurang, kan seperti itu. Itu rintangan yang saya hadapi. Kemudian strategi yang akan saya lakukan Bu untuk kedepannya ini, saya akan membuat istilahnya kelompok kecil. Saya akan melakukan istilahnya ekstrakurikuler. Akan saya panggil anak yang tidak bisa membaca tersebut, akan saya suruh datang ke rumah. Kemudian saya akan membimbing bagaimana supaya anak tersebut mau belajar dengan saya di rumah Bu. Itu yang strategi yang akan saya lakukan untuk meningkatkan literasi membaca Bu. Baik, luar biasa Pak Wi ya. Kira-kira Pak Dunawi kapan ingin menerapkan aksi tersebut dalam memberi mereka literasi yang lebih meningkat daripada sebelumnya? Rencana itu akan saya lakukan secepatnya Bu. Mungkin dalam minggu ini kan. Kalau saya biarkan terus-menerus, ini akan sangat berbahaya Bu dengan anak-anak tersebut. Jadi saya akan melakukan secepatnya, mungkin dalam minggu-minggu ini saya akan berkoordinasi dengan semua pihak sekolah, baik orang tua siswa, kepala sekolah, rekan sejawat, dan komite. Itu akan saya koordinasi untuk melakukan pembelajaran literasi ini. Jadi begitu Pak, luar biasa sekali Bapak
Bapak berarti ingin berkoordinasi lagi dengan kepala sekolah, rekan-rekan sejawat demi meningkatnya literasi siswa di kelas. Iya, baik Bu, iya Bu. Terima kasih sangat luar biasa Pak Junawi ya. Bagaimana jadi kalau begitu saya tanggapi sih bahwa Pak Junawi di sini rencananya ke depan ingin meningkatkan lagi lebih anak-anak lebih termotivasi akan meningkatkan literasi tersebut Pak ya. Iya betul Bu. Iya baik Pak Junawi. Dari proses diskusi ataupun coaching kita kali ini bagaimana perasaan Bapak Junawi? Untuk perasaan saya setelah di coaching ini saya merasa lega, kemudian saya menemukan solusinya. Yang selama ini saya bingung pada siapa untuk mengungkapkan masalah ini, tapi berkat coaching saya dengan Ibu, alhamdulillah masalah ini sudah dapat saya atasi dan saya langsung dalam minggu ini akan menerapkannya Bu. Jadi perasaan saya ini sangat lega hari ini betul-betul Bu. Alhamdulillah saya dapat mengamati bahwa di sini Bapak Junawi sudah lega dan menerima solusi dari menerima dan bisa menerima solusi dari permasalahan yang ada sehingga bisa mengatasinya nanti di kelas nantinya Bapak. Iya Bu. Baik Bu. Akan saya terapkan nanti di kelas. Ya, terima kasih kepada Bapak Junawi. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu kepada saya untuk memberikan waktunya untuk mengcoaching saya. Terima kasih banyak kepada Bu Lydia saya ucapkan. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak Junawi, saya pun juga manusia, sebatas hanya yang bisa saya mampu. Sama-sama Pak Junawi ya. Di lain waktu Bapak Junawi kalau ada hal-hal lain bisa nanti menghubungi saya. Baik Bu, terima kasih Bu ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Yulija. Sama-sama Pak Junawi. Ya, assalamualaikum Bu Yulija. Waalaikumsalam Bapak Junawi. Baik Bu Iliza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Iliza sudah melakukan proses coaching tadi dengan Pak Junawi ya. Bagaimana proses coachingnya? Apakah lancar Bu Iliza? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah Bu, setelah melakukan proses coaching tadi, hal baik apa yang sudah Bu Iliza lakukan? Hal baik yang sudah saya lakukan di sini adalah dengan mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach dan si coach tersebut bisa menanggapi atau meresponnya dengan baik apa yang sudah saya sampaikan. Berarti di sini Bu Iliza tadi sudah berhasil melakukan atau memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Junawi ya selaku coach. Nah, baik Bu Iliza, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koshi. Ibu sudah fokus terhadap Koshi dan artinya di sini Ibu juga sudah mampu berkehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu juga tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, yang sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh Koshi. Nah, luar biasa ya Bu Iliza ya. Nah, di sini semoga nanti Ibu Iliza itu menjadi lebih sukses ke depannya saat melakukan coaching dan diberi kemudahan lagi ya. Baik Bu Iliza, saya boleh mengajukan satu pertanyaan lagi ya Bu Iliza ya? Boleh. Ya Bu Iliza, untuk ke depan kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu Iliza kembangkan? Di sini saya ingin mengembangkannya lagi dalam kompetensi dalam memberi tujuan, menanyakan tujuannya apa, besok identifikasinya apa, dan selanjutnya aksinya, dan selanjutnya tentang tanggung jawab dalam hal proses coaching tersebut. Nanti Ibu bisa akan mendalam lagi tentang proses alur tirta ya Bu ya. Ya luar biasa Ibu. Jadi
Terima kasih Ibu sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur theta. Saya akhiri di sini ya Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga aja ya.